Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Kang DMC dari Semapur, Semanik punya cerita Ajiben Segai. Saya saat ini berada di sekolah cerita kita di SI Marga Ciawi. Dan kali ini saya sedang bertemu dengan guru favorit saya. Ya, langsung saja kita ketemu dengan beliau, Pak Wawan. Sehat Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sip. Pak, alhamdulillah ya panjang umur sehat ya. Luar biasa nih teman-teman juga yang sudah on nih, banyak yang komen, wah itu Pak Wawan awet muda ya. Oh, namanya guru olahraga terus ya Pak. Pak, silakan Pak, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal dari angkatan yang belum pernah Bapak ajarkan. Silakan Bapak kenalkan diri, terus Bapak asli mana? Silakan Pak. Siap. Perkenalkan ya untuk para alumni SMA Negeri 1 Ciawi, Kabupaten Bogor. Nama saya Wawan Karyawan SPD. Asal saya dari Tasik. Orang Sunda asli ya. Oke. Nah, sekarang di Ciawi. Di sini Bogor. Nah, ngajar saya waktu pertama datang saya ke sini itu tahun 88 ya. 88. Ya, 88 pertama saya diangkat jadi guru ngajar di sini. Sebetulnya saya jurusannya jurusan olahraga dulu, kuliahnya di EPOK. EPOK. IKIP Bandung. Oh, IKIP Bandung ya. IKIP itu EPOK. Nah, cuma karena pada saat itu situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk mengajar olahraga, karena di sini banyak guru olahraganya. Banyak ada ya? 4. Ada Pak. Siapa aja waktu itu Pak? Pak Aun, Pak Dindin, Pak Sarip, Pak Adang, ditambah ku Bapak, jadi ada 5. Ada 5. Nah, 5. Akhirnya pada saat itu pas Bapak datang ke sini itu pertama ngajar itu matematik. Oh, matematik dulu. Dari guru olahraga ke matematik. Tapi, nah, ada satu pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan sampai sekarang yaitu pertama Bapak ngajar waktu itu. Ya, di angkatan 88 masuk kelas 1 88 berarti angkatan 88 ya? Angkatan 88, nah, ya. Angkatan 88 Bapak waktu itu pas disuruh ngajar matematik hari pertama. Nah, langsung Bapak menyatakan siap oleh Pak Didi Dora. Oh iya. Pak Didi Dora Pak ya? Oke. Nah, Pak Didi Dora yang nyuruhnya. Bapak belum lihat bukunya, cuma Bapak punya pengalaman waktu itu. Waktu SMA, ini tentang inilah. Trigono gitu ya, trigono itu tentang trigono. Nah, Bapak masuk pas saya ke sana karena belum ada persiapan sama sekali. Taunya Bapak harus masuklah, harus berani. Merasa tersiksa di dalam kelas. Nah, ini yang memicu saya untuk melakukan sesuatu terobosan, artinya harus berjuang supaya nanti tidak tersiksa lagi dalam kelas. Sehingga ya mungkin Pak Lukman, Pak Entang pada saat itu yang satu rumah dengan saya pada tahu bagaimana kita harus berjuang supaya tidak merasa tersiksa di dalam kelas. Artinya kita bisa memperlihatkan tanggung jawab ke anak bahwa kita sebagai guru harus bisa merubah. Itu kan tersiksanya pada saat kita masuk di dalam kelas ke sana, kita tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, karena pas dilihat kalau waktu pemikiran saya hanya hitungan-hitungan trigono lah, ya trigono ini ternyata banyak definisi, algoritma segala macam. Definisi artinya yang harus diartikan, beda dengan hitungan. Beda, gitu ya. Nah, sehingga keringat dingin keluar pasti di dalam kelas itu. Kalau ketemu dengan murid yang nggak pinter sedikit, bingung jawabnya. Nah, itu waktu itu Bapak ngajarkan di dalam kelasnya. Ya, sehingga ngomong sekali ngerem lagi, ngomong sekali ngerem lagi, bingung kan? Nah, saya niat dalam hati, besok atau lusa aku harus pertunjukan. Artinya harus ditunjukkan pada mereka anak-anak bahwa saya bisa mampu. Akhirnya malam itu belajar tuh. Belajar sampai jam 4. Jam 4 subuh dari malam terus sehingga besoknya alhamdulillah sare. Sare. Akhirnya Bapak balas dendam. Besoknya langsung Bapak datang, seolah-olah udah
tujuan utamanya Bapak harus memperlihatkan tanggung jawab Bapak sebagai guru. Iya. Tadi saya ya sebagai guru itu harus mampu merubah yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi tidak menjadi bisa, yang tadinya udah bisa lebih bisa lagi, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Itu Oh, intinya iya, perubahan iya. sikap dan perilaku Oke. pada anak didiknya. Itu yang paling Oke. pertama yang harus Nah, dilakukan. sekarang begini Pak, sebelum masuk ke SMA Negeri Ciawi, Bapak tadi bilang Bapak orang Tasik ya? Ya. Itu Bapak di lulus SMA itu berarti di Tasik, SMA di Tasik? SMA di Surabaya, SMPP dulu ada program pemerintah yang kalau nggak salah sekolahnya itu hanya ada 6 sekolah di Indonesia itu zaman Pak Harto itu ya. Oh, iya. Ada ini SMPP itu sekolah menengah persiapan pembangunan. Oke. Yang tadinya SMA 1 Bondowoso dirubah menjadi SMPP. Di Surabaya Bapak? Di Surabaya. Nah, lulus SMA kemana Pak? Lulus SMA Bapak masuk ke IKIP. Bandung? Bandung. Bandung. Oke. FOK. Nah, oke, dari Bandung itu Bapak lulus tuh. Lulus. Nah, bisa sampai ke Ciawi itu bagaimana perjalanannya Pak? Penempatan. Oh. Waktu itu Bapak sempat ngajar di STM 5 Pajajaran Bandung, honor. Honor. Nah, lagi ngonor gitu, ada penempatan ke SMA Ciawi, datang ke sini, langsung tas tahun 88 langsung ngajar. Di sini. Di honor sini. dulu, honor dulu. Enggak, langsung penempatan. Oh, honornya di sana. Honornya di STM 5 Oke. Pajajaran. Berarti Bapak pertama kali masuk ke SMA Ciawi itu tahun 88. 88. Masuk ya. Nah, itu sudah ada SK. SK, Penempatan. SK, PNS. Berapa Pak waktu itu gaji yang Bapak terima sebulan? 82.000. Wow. 82.000. 82.000 untuk berumah tangga. Belum ya? Belum masih single. Waktu itu ngontrak Bapak Ngontrak di Sesepan. Sesepan. Dengan siapa aja? Uci ada Uci pasti alumni sini juga. Uci ya, ada ya. Uci, terus siapa lagi ya? Banyaklah pemain voli di sana depan lapangan voli dulu. Oh iya situ ya. Sesepan Bapak di situ sama siapa aja ngontrak? Sendiri? Bapak, Pak Entang, Pak Endang Herwana, masih ingat ada Pak Endang Herwana ya? Pak Lukman Hidayat, Oh, Pak guru bahasa Lukman. Inggris, Pak Endang Herwana guru biologi. Biologi. Pak Entang guru ekonomi. Ekonomi. Pak Itu berempat tuh. Berempat. Satu kosan. Satu kosan. Itu- Jadi satu kamar berdua. Berapa waktu itu ngekos? Nah, kalau ngekos itu Bapak lupa lagi ya. Tapi yang pasti udunan. Urunan. Patungan. Patungan. Saking apa Nah. mungkin kalau bayar sendiri habis sama kosan berarti ya. Habis ya. Habis banget. Karena zaman dulu itu ya kan ada sering ini guyonan gitu ya. Kalau ada anak nangis perempuan maka di goyonannya gitu kawinkeun sia ku aing ka guru. Gitu kan. Oke, berarti Bapak waktu ke Bogor atau ke Ciawi ini usia berapa tuh Pak? Itu 26. Berondong ya. belum nikah ya. Belum nikah. Berondong. Oke. Belum nikah 26. Ngajar lah di sini. Ngajar. Terus, Bapak sebelum ke Ciawi ini punya pemikiran nggak bakal ditempati di sini atau Bapak punya cita-cita nggak? Oh, saya mah dah yang di Tasik misalkan. Nah, emang ada. betul begitu. Oh, ada di Tasik. Bahkan Bapak ya kalau dulu kan berusaha dulu ke SMA Ciawi Tasik. Kan di Ciawi juga ada Ciawi. Ada Tasik. Ciawi juga. Ciawi Tasik. Hayang nama kadinya. Hayang nama kadinya makanya milih Ciawi tapi begitu Pas sudah SMA Ciawi nggak seneng. Bogor. Kaget. Bapak survei ke sini. Dulu kan di sini teh kayak hutan kebun sampul. Ke sini. Di depan itu ya. Ada kebun sampul. Banyak mau ke sini teh. Pakai odong-odong kuning. Odong-odong kene ya. Odong-odong kuning. Nanti Odong-odong. Kol mini. Kol Odong-odong. Odong-odong ya. Oh iya. Koneng gitu kan Koneng. tadi. Pokoknya dari bawah ke sana itu udah terasanya udah masuk ke hutan. Karena banyak pohon-pohon apa. Paling pas datang anjir jauh. Nah, cuma begitu masuk ke sini Bapak nongkrong yang sekarang suka pakai asgar itu depan Iya, itu depan sekolah itu ya. Lihat dengan teman Bapak waktu itu pas pada keluar, ganteng-ganteng garulis cakep ini. Garulis cek Bapak teh. Naona Barudak awewena. muridna. Akhirnya kalau di Leuweung tapi garulis emang. Oh, waktu luar itu. biasa ya. Makanya asugannya menang jodoh di dia. Gitu ceritanya. Mentak dibetah-betahkan itu kan menang jodoh. Pada akhirnya menang. Menang di Murid. Menang murid. Aduh. Nah, makanya pada saat itu begitu Bapak masuk ke sini kan di belakang sini deh ya. Ada mes guru. Pertama di mes dulu, di mes. mes. Mesnya itu biasalah kan dari
bilik Bilik ya, bilik yang tukang teh leuweung gitu nya. Leuweung Luar gitu, biasa. Dia nama gitu. Di sini di mes dulu sama Pak Entang, Pak Heri, Pak Entang, Bapak, Pak Aan, Pak Lukman. Pandang Herwana. Pak Lukman enggak? Oh, enggak. Pandang ngontrak. Nah, begitu keluar dari sini baru bareng-bareng dengan itu. Oh. Nah, waktu tahun 88. 88 ya. Mm-mm. Itu apa namanya? Waktu masuk ke sini ditempatkan, kan Bapak punya basic olahraga. Nah, Pak Didora ya Matematik. sudah menyangkut matematik. Bapak sudah matematik. Pertama kaget dong Pak, pertamanya. Kalau kaget enggak, karena Bapak dulu waktu SMA itu memang udah senang matematik. Suka-suka dan waktu ya juga pertama masuknya juga mau ke ITB itu tadi apa itu gagal gitu ya. Ada matematik science itu. Nah, karena gagal ya udah gagal ya masuk olahraga. Olahraga. Yang masuknya ke olahraga ya nggak apa-apa. Oke. Nah, cuma permasalahannya kan beda waktu itu ya. Beda. Antara yang memiliki basic pendidikan Iya. matematik dengan olahraga jelas Iya, jauh. jelas jauh. Harus butuh perjuangan banget. Pasti, Nah, pasti. makanya itu Bapak berusaha untuk menjadi bisa dengan cara berusaha. Itu berapa apa Pak? Berapa tahun ngajar matematika? Matematik kalau nggak salah sampai tahun 93 lah. Dari 8. Oh, udah pintar juga sekarang matematika dong. 93, kemudian juga ngajar di PGRI juga. Wis, Dua sekolah. matematika juga ya? Kalau di PGRI sampai 96 kalau nggak salah itu. Oh. 93, kalau di sini 93 berhenti Bapak. 93 Karena di sini. Kan saya 93 dimasuk nih di sini. Bapak itu udah olahraga. Udah olahraga. Udah olahraga. Iya. Berarti dari sampai dari 89 Bapak 88 sampai 93 guru matematika di sini. Nah, 93 baru olahraga karena setahu saya pas saya masuk Bapak tuh tahunya olahraga. Gitu. Oh, luar biasa nih. Nah, dapat belajar ngajar di sini, dapat jodoh murid lah gitu ya. Itu gimana prosesnya, Pak? Prosesnya nyabogohun ke Bapak. Mun teu bogohun mah aja dinyong. Oke, maksudnya gini loh Pak, maksudnya gini, dia kan murid, umurnya berapa berarti? Kalau Bapak berarti tahun berapa nikah? Bapak 2 genap. Bapak 2 genap. Dia beda genap tahun. 6 tahun, dia murid ya. Murid kelas 3. Kelas 3, oh kelas 3. Kelas 3. Kayak kelas 3, kelas 2 kan ngincer merencan. Itu kan apa kelas di Luna Bapak ada tangga dia mainnya kelas 3. Oh, iya. Itu Temannya Astoto. itu berarti dia angkatan berapa? Istri itu? Angkatan Astoto itu tahun berapa ya? Ya 9 berarti. Bukan 9 dong. 8. 88. Enggak. 8. Dia mundur 3 tahun berarti 2 tahun ya. Iya. 86 berarti. Oh, 86 dia. Oh, jadi dia kelas 3, Bapak baru Maksudnya masuk. kelas 1-nya 8. Oh, iya. 88 itu dia udah kelas 3, Bapak baru masuk. Nah, itu ada rasa suka lah sama beliau gitu kan. Nah, dia sendiri mungkin suka sama Bapak juga. Nah, itu nikah tahun berapa, Pak? Bapak tas nikah teh 90. Tahun 90? 90. Dia udah keluar, Ah. udah 1 tahun baru nikah. Wis. Usia 27 Bapak mundur. 27. 27 28 lah. 28 ya. pertengahan gitu. Orang mana, Pak? Istri? Orang sini. Orang sini? Heeh. Alhamdulillah Orang ya. Bogor. Sekarang udah punya anak berapa, Pak? Sekarang anak 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Guru dapat murid. Murid dapat guru. Cilok. Oke, Pak. Nah, sekarang mulai di SMA Negeri Ciawi pas Bapak Pengawal datang itu kan masih anggap leuweung lah ya. Dan kurikulumnya pun saya tahu gitu ya. Di sana masih ada beberapa yang guru itu mungkin kalau dibaca belakang saya ini ada ikrar jabar tolak kekerasan. Ya kalau dulu kan sebetulnya bukan kekerasan sebetulnya kalau guru Pak ya. Nggak masuk kekerasan sebetulnya, mendidik sebetulnya. Cuman mendidik. Hah? cara mendidiknya kan beda. Karena saya hafal banget kalau Pak Wan nih jebret gitu kan. Nah, itu kan jebredan gitu kan. Tapi saya alhamdulillah tidak pernah saya dengan guru baru saya tidak pernah saya bager. Nah, menurut Bapak gimana Pak? Nah, dengan proses yang lama dengan yang sekarang itu bagaimana perbedaannya? Kalau perbedaannya Untuk dilihat dari segi pelajaran olahraga ya. Dari pendidikan olahraga karena Bapak melihatnya bukan di olahraga saja, di matematik ya. Seperti yang Bapak katakan, setiap guru akan berusaha merubah sikap perilaku anak, ya, juga kemampuannya, pengetahuannya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Ada perubahan itu ya ke sana dengan berbagai metode tentu saja. Ya, seperti Bapak metode waktu ngajar matematik ini banyak cerita matematik. Karena mungkin banyak yang terkesan waktu itu dan Bapak minta hampura, minta maaf anak-anak di momen ini ya, di momen ini mumpung ada umur panjang umur dan mungkin ada yang melihat ya Bapak minta maaf apapun yang Bapak lakukan pada saat itu semata-mata hanya karena demi
kebaikan anak-anak, demi perubahan sikap dan perilaku pada kalian pada saat itu, sehingga berbagai cara Bapak lakukan. Ada cara ngejebret, gini ngejebret. Ulah. Terus ada dengan cara kertas kecil itu. Kertas kecil? Jadi anak-anak bagi kertas kecil, anak-anak menyiapkan kertas kecil. Kalau Bapak ngadakan matematik satu soal, siapkan kertas kecil. Satu soal, buat langsung bapangannya buat soal, mereka kumpulkan, ditukar, dibagi, salah, cepret, kumpul harap. Nah itu matematik. Itu semata-mata untuk supaya kalian bisa. Kalian anak-anak bisa, itu intinya, gitu rasa tanggung jawab Bapak. Jadi tidak ada rasa benci sedikit pun. Iya pasti. Pada saat Bapak melakukan jebret, sebetulnya dalam hati itu berperang. Batin itu karunya, budak tadi kumaha. Lamun teu kitu budak mamutnya motivasi. Iya. Sementara Bapak kan bukan dari dasarnya matematik, jadi harus ada dorongan dari anak sendiri itu untuk mau belajar gitu. Termotivasinya harus tinggi gitu. Nah itu. Nah pada saat olahraga juga sama, pada saat di lapangan, Bapak sering teriak-teriak, mohon maaf nih, yang suka ini bukan marah Bapak itu semata-mata itu ya, karena saya tanggung jawab Bapak sebagai guru. Ya minimal kalian bisa berolahraga, bisa bergerak, bisa sehat, itu aja. Ya, hari masalah lain-lain nama itu urusan ke-17 ya, lah. Tambahan sih sebetulnya. Masalah nilai, masalah ini. Tambahan sebetulnya kalau Pak Wawan teriak-teriak itu bukan masalah nggak sayang, tapi memang karena emang gigi batak. Giga batak, warna kenceng. Apa aja deh. Apa? Namun kita nggak kalah, lari. Ngomong di depan, ke Bang Ijang kadangnya, Pak Wawan gitu. Oke Pak, waktu pertama kali masuk tadi Bapak bilang ada 5 guru olahraga ya. Itu ada Pak Sarip, Pak Aun, Pak Adang, Pak Dindin. Bapak. Nah yang 4 orang ini memang mereka sudah masuk duluan. Bapak paling buci. Oke, Pak Sarip almarhum. Pak Pak Aun masih ada. Pindah ya? Pindah karena ada pemerataan waktu itu ya. Pak Aun, Pak Sarip, Pak Adang. Pak Adang. Jadi sisa tinggal 2 di sini waktu itu. Pak Dindin. Dengan Pak Dindin berdua waktu itu. 96 berarti pas Bapak naik jadi guru apa mereka masih ada? Waktu 96 Bapak jadi guru olahraga mereka masih ada mereka. Udah pergi dari 96 sini. Kalau nggak salah 96 udah masih ada di sini. Iya. 96 masih di sini. Iya. Oke. Untuk prestasi olahraga yang pernah Bapak tangani di SMA Ciawi, apa aja yang prestasi Bapak nih untuk mengharumkan Semanik? Poli waktu itu. Poli ya. Karena waktu Tahun itu berapa? Poli dari begitu Bapak masuk karena Bapak seneng poli, mungkin banyak yang tahu ke Bapak ya polinya itu. Jadi pernah mencapai puncaknya lah. Artinya kita tidak ikut lagi di kejuaraan antar SMA. Kita mampu ikut di kejuaraan antar klub. Waktu Cita Ceria dulu di sini dikalahkan sama di sini ya putrinya juga putranya waktu itu. Untuk tingkat SMA kita tidak ada hambatan. Pasti kalau kemanapun ya minimal juara 2 juara 3 lah nyampe. Tapi kita sering juga di tingkat klub. Jadi ikutnya kita targetnya bukan di SMA, di klub karena dengan anak-anak Bapak senang pada saat itu kalau sore-sore udah beres ngajar ya langsung ke lapangan, anak-anak ngumpul ramai, mungkin ada yang masih ingat dengan Bapak ya Sule dan sebagainya, terus yang lainnya juga lah, Ishak mungkin yang Bapak ingat ya, yang lainnya itu. Pernah bahkan waktu itu ada pengalaman yang sangat ini sekali zamannya Yuliarto nih, Astoto ya masih itu, karena waktu itu kalau nggak ada ribut nggak rame zamannya adalah itu. Dikepung kata Bapak di Amalia. Gara-gara menang poli rame poli kerpina ujung JZA. Bapak di tukang Bapak diharap pas di tukang ngajaga barudak. Bapak ngansap alah kayak 16 orang baru dikepung ku saieu. Waktu itu di Amalia, pulang di Amalia. Dikepung itu mereka nggak nerima kita menang. Kita mengalah. Alhamdulillah ya kita ya bisa dikatakan kalah lah. Tapi memang Bapak seneng kalah karena kalau menang apalagi gitu. Pasti riwe. Di final masih riwe. Coba meminta menang pasti tambah parah. Nah, tapi Bapak juga memaklumi namun anak muda zaman itu ya anak-anak sekolah lah. Pada zamannya jadi itu. Jadi ada yang ini bisa bertahan di sini mungkin tidak bisa menahan emosinya kan ada aja. Itu endingnya gimana waktu dikepung itu Pak? Endingnya waktu ada polisi. Ada polisi. Dulu ada lain satpam itu naon teh hima mahasiswa teh. Satgas mahasiswa lah, keamanan nanti mahasiswa itu. Nah dibantu sama itu naik karena mobil polisi jeung anak-anak poli masih ingat itu. 16 orang.
ada orang. 16 orang, 18 orang lebih lah dengan penontonnya. Penontonnya. Gitu. Kita penontonnya sedikit waktu Apa itu. jadi naik ke situ diamankan polisi, Langsung dikawal. kawal ke situ. Kalau nggak gitu mah kayak digana prak-prak di tarakolan, minimal dicibit-cibit wae mah kudu. Ada yang masih inget dah. Pasti itu pengalaman ini ya Pak. Nah, untuk murid sendiri Pak yang selama Bapak ngajar, ada nggak yang spesial nih dari Bapak ini inget sama beliau gitu loh untuk prestasi olahraga? Untuk prestasi olahraga banyak juga. Banyak, Si ya? Lenro itu lari dulu ya. Lenro. Oh, sekarang jadi Henro, mun teu salah jadi polisi apa aja. Karena adalah banyak yang inilah. Jadi banyak Bapak karena banyaknya, jadi Bapak tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi sangat berkesan sekali, terutama karena pada saat itu ramainya di Poli, pada saat Poli gitu ya. Bapak tidak menghitung berapa yang Bapak harus keluarkan, berapa yang diterima mah jelas dari sekolah mah dah karena ada hobi intinya ya. Akhirnya, Jadi kalau buat anak-anak makan Bapak patungan jeung Pak Sarip, buat daftar juga sama patungan. Karena memang pertama hobi, yang kedua bagaimana memajukan anak-anak. Nah, itu yang penting anak-anak enjoy bisa mengikuti perlombaan pertandingan gitu. Iya. Pada saat itu. Oke, Pak, saat ini Bapak masih mengajar di sini, belum pensiun ya Pak? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, alhamdulillah panjang umur sehat. Sekarang usia berapa Pak? 58. 58 kayak 28 ya. Oke, luar biasa Pak. Ini kebetulan kita dari rekan-rekan dari alumni akan mengadakan acara ini akbar. Tapi sebelum masuk ke situ ini dulu Pak. Kan kalau sekarang belajarnya daring nih Pak. Daring, terus untuk pelajaran yang lain kan bisa seperti itu. Nah, kalau untuk olahraga sendiri gimana Pak daringnya? Prinsipnya bisa. Satu kan bentuknya bagaimana memotivasi anak untuk berusaha menjaga kebugaran. Yang pertama Bapak waktu daring itu ke setiap yang Bapak ajarkan, diajarku Bapak gitu ya. Pertama-tama Bapak memberikan pemahaman tentang bagaimana situasi sekarang yang tentang COVID itu. Ya. Jadi intinya supaya anak-anak didik Bapak itu dan siapapun semuanya jangan pernah menganggap enteng tentang COVID, karena emang kenyataannya bisa kita lihat. Ya, tidak bisa dianggap main-main ini COVID, harus kita hadapi, bukan untuk dihindari. Cara menghadapinya yaitu dengan cara hidup baru, artinya menjaga kebugaran, menjaga kesehatan. Olahraga terus. Ya, nah itu. Walaupun di rumah. Nah, walaupun di rumah. Yang penting untuk olahraga, 1, enjoy. 2, ada meningkatkan imun kita. Gitu ya, intinya kan gitu. Nah, terserah nanti masalah nanti kita kebagian atau tidaknya kan itu malah. Untuk proses daring sendiri gimana Pak? Apakah murid disuruh bikin video olahraga? Apakah murid disuruh dibikin dia lari terus di videoin apa gimana itu? Ya. Yang waktu pertama tadi pemahaman tentang COVID sehingga dia mau bergerak sendiri, yaitu untuk meningkatkan imun. 2, dengan tugas-tugas. Salah satu contohnya untuk mengukur denyut nadi, apakah mereka itu masuk fit atau tidak. Otomatis kalau mengukur denyut nadi kan harus dari yang tadinya dari istirahat ke bergerak. Diukur dulu pada saat udah lagi istirahat, ya dalam keadaan rileks. Kemudian diukur juga denyut nadi setelah melakukan aktivitas. Baru kita kelihatan perubahannya. Ya, berapa oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita, gitu kan? Kalau dengan pergerakan yang beberapa kali dengan porsi yang cukup lama atau yang cukup besar, kemudian hanya membutuhkan oksigen, tambahan oksigennya sedikit, berarti lebih fit, lebih sehat, gitu kan? Nah itu salah satunya lah. Tapi intinya bukan ke sana, intinya asal mereka mau menyadari bahwa dengan olahraga mereka akan meningkatkan ini. Jadi penting olahraga, mereka menyadari itu gitu Pak. Berikutnya mungkin tentang pengetahuan tentang olahraga, permainan bola besar, bola voli, bola basket, sepak bola kayak begitu, atletik dan sebagainya. Itulah yang itu. Untuk harapan Bapak nih ke depan SMA Ciawi untuk masalah pendidikan. Pendidikan ke depan mudah-mudahan sama semuanya sedunia mungkin sama ya, mudah-mudahan kita kembali normal seperti zaman dahulu lagi, artinya bisa pendidikan apapun pelajarannya langsung bisa tatap muka langsung, artinya tidak daring lagi. Ya mudah-mudahan ini akan cepat terselesaikan. Ya doa kita, mari kita berdoa bersama-sama lah pada intinya gitu. Ya mudah-mudahan untuk SMA Ciawi nanti ke depan ya bisa tetap menjadi SMA Ciawi yang kalau dibandingkan dengan sekolah lain mungkin kita hanya saingan dengan
Cibinong 2. Hmm. Kalau di tingkat kabupaten itu ya, apa masa prestasi anak-anaknya bisa lebih baik lagi, bisa lebih berprestasi lagi, ya. Bukan berarti yang dulu tidak baik, dulu juga baik, cuma mungkin karakternya beda ya. Iya, iya. Itu intinya begitulah. Oke, Pak, kita mau ngadain reuni akbar. Tolong dong sampaikan buat murid-murid Bapak yang dulu pernah diajar sama Bapak untuk bisa hadir di reuni akbar, Pak. Sangat penting kita menghadiri reuni di mana kita bisa bertemu dengan teman lama. Satu hal mungkin yang harus kalian pahami ini, ya. Berapapun uang yang kalian miliki, berapapun harta yang kalian miliki, tidak mungkin kita merubah waktu untuk memundurkan waktu kembali ke masa lalu. Tapi kalau kita mau merasakan masa lalu itu bagaimana, ya, hanya sekedar merasakan, itu pasti bisa banget. Dengan apa? Yaitu, ya, manakala kita mengadakan satu reuni, itu saatnya kita, kesempatan kita untuk merasakan kembali, bukan kembali ya, bukan kembali ke masa lalu, tapi merasakan kembali masa lalu itu bagaimana. Dengan satu catatan, lupakan segala yang kalian hadapi pada saat itu, ya. Tapi maksudnya pada saat sekarang. Pada saat kalian mengadakan reuni itu, kembalilah kalian ke masa lalu. Betul-betul kembali, nikmati, karena kesempatan itu jarang terjadi. Ya, artinya punya uang berapapun kita untuk mengumpulkan orang, itu sulit. Atau untuk kembali ke masa lalu itu sulit. Tapi pada saat reunian itulah saatnya kita, kesempatan satu-satunya untuk merasakan kembali memori pada saat masa lalu, kembali ke masa lalu. Ya, dengan satu catatan sekali lagi, lupakan setiap permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Tapi jadilah kalian anak-anak SMA zaman lalu, tahun lalu, sehingga betul-betul bisa menikmati. Jadi hadir ya, Pak? Ya, harus hadir. Hadir wajib itu. Tidak ada kesempatan yang lain untuk merasakan atau untuk kembali ke masa lalu. Mumpung ada umur. Mumpung ada umur. Ada kesempatan. Wadahnya. Kalau umur ya bukan ada umur aja. Ada yang melangkah, apa itu, ada tempatnya, ada wadahnya, yaitu reuni. Itulah. Oke, Pak. Bapak kan sudah tahu banget dengan Semapur ya? Iya, hafal. Menurut Bapak bagaimana Semapur, Pak? Itu sangat bagus sekali, Bapak mendukung banget. Makanya setiap ada kegiatan, mangga Bapak kebetulan ada di sini sebagai Sapras di sini, ya, selalu menyiapkan ke Heri juga, ke yang lain juga. Silahkan Bapak, bahkan Bapak sudah menyiapkan untuk apa itu, sekretariat ruangan itu ya, sampai mengorbankan ruang OSIS dipindah-pindahkan semata-mata karena ingin gitu. Bapak juga pernah menjadi siswa seperti kalian, pernah menjadi alumni seperti kalian. Jadi tidak ada lagi sarana untuk kita bisa mengenang masa lalu, yaitu dengan kecuali dengan inilah, ya, adanya kita bisa silaturahmi lagi dengan teman-teman kita di masa lalu, yaitu dengan satu catatan sekali lagi tadi, jangan pernah membeda-bedakan ini saya dari golongan ini, dari golongan ini. Tapi pada prinsipnya kita satu kesatuan, yaitu alumni SMA Negeri 1 Ciawi. Mantap. Sebelum saya tutup, Pak, prinsip hidup, Pak. Prinsip hidup dari Bapak itu akan lebih baik. Hal yang paling baik dari hidup Bapak adalah apabila Bapak bisa berguna untuk orang lain. Itu saja. Jadi berapapun waktu yang kalian miliki, jangan menghitung berapa yang kita dapatkan, tapi berapa yang sudah kita bisa lakukan untuk orang lain. Minimal untuk membantu. Itu prinsip Bapak. Khairun nas anfa'uhum minnas. Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Nah, satu kebahagiaan yang paling hakiki atau kebahagiaan yang sejati itu adalah kebahagiaan yang bisa membahagiakan orang lain. Kalau Bapak selalu berpikir keberhasilan Bapak apabila bisa memberhasilkan orang lain. Itu yang paling utama. Baik, Pak. Ini tadi saya keliling-keliling ya, keliling-keliling. Sekolahnya sudah bagus sih, sudah keren-keren gitu ya, udah bagus lah. Cuma ada beberapa yang masih saya lihat ada yang bolong-bolong, ada yang kenteng-kenteng udah mau ambruk gitu ya. Nah, ini kebetulan ada alumni kita nih Pak, ada alumni kita. Nah, bos. Beliau itu sebagai bedah rumah ya, dia punya konten itu. Nah, kebetulan dia juga hadir saat ini. Boleh saya panggil ya Pak ya? Ya, harus itu mah. Assalamualaikum Kang Rahmat. Boleh kesini Kang Rahmat? Nah, ini kembali saya undang. Mudah-mudahan kita berhasil membedah sekolah. Nah, boleh berdiri Pak, boleh berdiri Pak. Siap. Nah, ini iya. Assalamualaikum Kang Rahmat. Bos. Ini Pak. Iya. Kenapa?
Kenal banget Bapak itu penggemar banget di Global TV. Ada bedah rumah. Dia bedah rumah rebutan dengan anak Bapak karena TV na hiji. Ayah anak Bapak kan resep karena itu ya. Kayak film-film di RC apa? Yang inilah kayak perang-perang gitu. Bapak kan bedah rumah itu Jumat, menurut saya malam Jumat ya. Jadi, pokoknya mah sebelum film. Jadi akhirnya Bapak kata tangga ikut. Radang adat ka budak. Nah, inilah kalimat ini. Nah ini, Bapak juga pas lihat ini pan waktu ketemu tuh, buset. Padahal mah leutiknya. Pak, buntu mah jebret dulu, Pak. Ya. Hiji di jebretan. Aduh. Nah, gimana Pak kondisi sekolah? Mungkin bisa Nah, kemarin juga Bapak udah bilang ke Obos Rahmat itu, ya mudah-mudahan nanti melalui Obos Rahmat dengan yang lainnya Bos, tentu bos, saja. tetap kita siswa di sini. Siap. Aduh, ya mudah-mudahan kata Rahmat ini gitu ya nantilah. Tentu saja dengan dukungan dari semua pihak. Ya kalau kita lihat sendiri di sini keadaannya seperti begini, harapan Bapak dengan yang lain mah ini teh karena memang kita kurang tempat, sayangnya jadi 2 tempat, minimal aya nupang ieu ngecorkeun atuh barudak gitu tah. Ya, jadi nanti kalau kita mau buat lagi karena memang kita jelas karena kita masih menggunakan fasilitas lab sekarang itu. Untuk belajar itu pan itu nggak boleh gitu ya, tapi karena memang tempatnya kurang karena sempit, salah satunya hanya naik ke atas gitu. Kalau menurut Karamat sendiri dengan lihat kondisi seperti ini, yang bisa diusahakan untuk naik ke atas ruangan yang mana nih Kang? Kalau dilihat ini yang belum 2 lantai aja ya. ini, berarti ini sama ini. Ini ada berapa kelas lagi ya? Ada 4 ya? ini. 4 ya. 4 blok ya. Mungkin 4 blok lagi. Itu masih bisa ya. Nah, apakah dengan kondisi seperti ini harus dia dibangun dari bawah untuk ceker ayamnya untuk naik atau harus dibongkar semua apa? Paling suntikan-suntikan aja sih. Suntikan aja ya. Fondasi sama kolom-kolomnya. Tambahan ya. Nah, makanya Kang Beliau ngerti kan? Apa? Apa? Jadi kalau dilihat dari seperti ini, yang keinginan tadi mungkin dari pihak sekolah gitu. Pihak sekolah itu bukan Bapak itu saja. kira-kira perlu biaya berapa nih dengan ukuran seperti ini kira-kira? Diukur heula atuh. Kita nggak mau nebak-nebak. Kita planning dulu. Soalnya kan ini kan misalnya planning untuk 2 lantai. Iya, 2 lantai. Kita hitungan mungkin untuk 2 lantai juga. Kalau untuk ukuran kan bisa ketebak. Contoh misalnya ukurannya 8 kali 10 gitu. Itu kan sudah tergambar kan berapa sak, berapa pasir, Ya berapa. paling kalau untuk kisarannya per meter aja ya. Per meter. Per meter aja pun misalnya pun 3 juta atau 3,5 lah. 3,5 per meter ya. meter. Oke. Untuk Berarti keuangan sudah tergambar tuh Pak. Kira-kira sudah berapa uang yang harus kita keluarkan untuk ini. Mohon maaf sebelum masuk ke sana, apakah dari pihak pemerintah itu apakah ada kucuran dana dari BOS itu sendiri untuk pembangunan lebih bagus lagi untuk mengembangkan sekolah? Apa memang sudah sudah terbatas dari BOS sendiri? Nah, kalau dari BOS itu biasanya ada bantuan dari pemerintah ya, berupa apa itu rehab berat. Rehab berat. Rehab berat. Ada itu. Cuma yang permasalahannya kalau dulu kita mungkin bisa hanya menerima rehab berat dari pemerintah itu karena dulu kan ada SPP ya, ada dari ini. Kalau sekarang situasi sekarang kayaknya cukup agak berat karena beratnya harus ada dan sharing. Jadi dari pemerintah itu tidak push misalkan kita butuh 10.000 ini 10.000 enggak gitu ya. Jadi namun kita kebutuhan ini misalkan 10.000 dari pemerintah paling 700 7.000 gitu. Jadi harus ada dana sharing yang 3.000 itu gitu. Nah ini juga sudah diajukan ke pemerintah itu, cuma memang dari sana udah dibilang harus ada dana sharing. Kalau kita dana sharing tim ini. Oke. Nah buat teman-teman alumni yang nonton ini ya, mungkin teman-teman ada kelebihan rezeki ya untuk membantu sekolah kita. Saya hanya mengajak teman-teman, ayo ya minimal kalau dari alumni 1979 sampai 2020 itu ada berapa orang, ada berapa ribu orang. Kita patungan jangan yang gede-gede lah ya, misalkan 20.000 per orang itu udah berapa juta ya. Itu kan untuk yang terkecil saja gitu. Tapi kalau emang teman-teman yang memang merasa mampu, nggak ada salahnya. Insya Allah ini kan buat
amal akhirat juga ya, karena buat pendidikan insya Allah gitu kan. Nah mungkin dari Kang Rahmat ada yang bisa sampaikan, Kang Rahmat silakan. Yang penting kalau misalnya kembali ke masalah sharing tadi, kira-kira dari sekolah sini udah mengajukan belum Pak? Nah itu. Mengajukan udah, tapi hanya untuk bawahnya aja, untuk ke atasnya enggak. Jadi kalau misalkan mau mengajukan ini ke bawah dengan ini rehab berat, ya bedak gitu, kita hanya sampai nutup ke sini, ke atasnya tidak lama lagi kita mau Berarti mengajukan. kita satukan aja antara keinginan dari sekolah sama planning kita, siapa bisa ketemu. Kalau misalnya kita rencanakan 2 lantai, berarti perhitungannya nanti bisa dengan sharing itu Pak. Iya. Misalnya sharing udah ketahuan angkanya berapa. Iya. Nah itu. Teman kita, dari alumni ini, Iya. insya Allah mudah-mudahan bisa. Amin, 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 Harap amin, seperti amin. itu, jadi Iya. sumbangsi kita juga ada. Nah, Ya. Betul, betul. Oke gitu kan nih Kang Rahmat ya. Semangat. Hah? Apa? Oh iya, yang mau roboh bisa kita lihat Pak. oke, siap. Boleh di Ayo. yang mana? Eh, Boleh? ini nih, mari kita lihat ke atas. Ini nih, ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, kita udah lihat itu udah ada garis polisi pakai rapia. Oh iya, karena udah ini teman-teman ya, ini sudah di garis polisi tidak boleh masuk ke sana karena memang No, dari sini aja udah kita lihat tuh. Ya, ini nih. ya. Nih, ininya tuh. Jadi ini udah agak ke bawah turun, Kang. Udah tidak menentu. Udah turun ke bawah. Jadi sudah tidak vertikal lagi ya. Udah tidak standar lagi, udah turun ke bawah. Coba kita tanya ke ahlinya. Nah, gimana? Ya, Kalau untuk situasi struktur seperti begini. basicnya untuk bangunannya sih masih lumayan bagus ya. Mungkin kita hanya penurunan dari Atas. rangka atap aja. Rangka atap aja ya. Mungkin udah kemakan usia kali. Oh iya betul, emang paling tua yang ini. Jadi kayu kan bukan kayu. Iya, Belum diganti pakai baja ringan. Itu mungkin udah lapuk. Ini udah turun. Tapi kalau untuk struktur bangunannya saya lihat tadi saya keliling juga masih bagus. Masih bagus. Bagus. Nah, cuman hanya ketakutan di atap aja ya. Atapnya aja emang betul. Kalau seandainya ini tidak mesti di dak, nah, itu bukan biaya berapa kira-kira dari ukuran ya? Ganti mungkin dengan ini, genteng gitunya. Ini misalkan ukurannya saya bisa ukur ini sekitar 10 20 kali 10. 10 ke 20 ya, 10 ke 20. Itu untuk baja ringan itu berapa per meternya itu? Oke, kalau untuk atapnya sih paling tetap nanti ada pekerjaan yang kita pasti bersinggungan, ya kan? Kayak Pasti. plafon itu pasti Iya. kena. Itu. Pasti kena. Kita nggak mungkin kalau nggak sekaligus pekerjaan, sayang. Iya, kan? sayang. Ya kurang lebih kalau misalnya untuk atap sama plafonnya bisa angka 1 lah ya per meter. 1 juta. Per global. Oke, globalnya. 10 kali 20 200. Iya. Ya. Satu juta. Dengan baja ringan ya. Iya, Baja ringan. betul. Itu baja ringan, belum Emang kalau betul. kita dak loh. Iya. Tapi kalau Lebih, untuk lebih mahal mah di dak apa di baja ringan? jadi dak dong. Di dak ya. Kalau untuk plafonnya saya udah ready, barang sih saya kirim ke sini ke sekolah. Aman. Tinggal yang lain. Yang lain mana yang lain? Ya. Yang lain. Baja ringan ada aman. Ya. Tinggal yang lain nih. Plafon, bahan Pelapon. Ya, ayo, bos Nata. Coba lagi nih ada yang saya kenal ada Kak Johan. Ayo Kak Johan. Coba lagi ya. Orang-orang yang luar biasa lah ya. Nggak usah Bang Opung, nggak usah. Cet, insya Allah bisa lah. Dead. Cet, sama Oh, untuk fiber semennya Ah. kita udah ready. jadi ya. Tinggal yang lain-lainnya. Tenang Iya. aja. Saya kirim takutnya taruh di mana bingung. Di rumah saya dulu aja. Oke, baik Kang Ahmad, terima kasih Ya, waktunya. sama-sama. Dan Pak Wan juga terima kasih waktunya. siap. Kita sana dulu buat teman-teman Terakhir, semuanya. Iya, terakhir boleh. Pak Wan? Terakhir dari Bapak sekali lagi, Bapak karena Bapak dulu banyak mungkin melakukan kesalahan atau perbuatan-perbuatan Yang mungkin menyakitkan yang mungkin perasaan. menyakitkan perasaan karena memang pada saat itu Tujuannya harus memang untuk- begitu tujuannya sekali lagi apa yang Bapak lakukan hanya semata-mata tanggung jawab Bapak sebagai guru Ya. kepada siswa untuk merubah sikap perilaku kalian yang seperti saya sebutkan itu. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi Bapak mohon maaf pada yang pernah dijebret, pada yang pernah disuruh ke depan, yang berdiri ke depan sekali lagi jadikanlah itu suatu kenangan yang manis bukan yang pahit buat kalian. Sekali lagi apabila itu memang menyentuh perasaan kalian, Bapak mohon maaf secara pribadi dari hati yang dalam. Ya, baik, terima kasih Pak Wawan dan juga kami, saya tentunya mewakili rekan-rekan dari alumni ya. Tentunya juga ada sifat-sifat kami yang kekanak-kanakan dulu, mungkin bandel, mungkin nakal, mungkin ngelawan, nggak sepukul lah nungarana dendam gitu di hati gitu ya, pasti ada gitu kan. Nah, kami sebagai murid juga mohon maaf untuk Pak Wawan dan semua guru-guru yang ada di sini. Tentunya doa kami untuk guru-guru, saya akan selalu ulang kalau di acara dulu akan saya ulang
mengulang untuk berdoa semoga seluruh guru di SMA Ciawi sehat semuanya, Amin, panjang amin, umur dan tentunya Allah berkahkan kehidupannya. Amin. Dan tentunya sekali lagi saya dari Kang MC dari Semapur juga mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan untuk Semapur dan Beraya Semanik. Juga tentunya mohon maaf apabila nanti ada beberapa hal yang mungkin tidak mengenakan dari pihak kami Semapur sendiri untuk guru-guru semuanya. Pak, kita bilang Aji Bensgai ya, siap? Aji Bensgai. Aji Bunda. Siap. Aji Bensgai. Oh, siap. Aji Bensgai. Ya, siap. Baik. Bapak gaya itu. Ini Semanci. Ini Semanci. Reuni yang dulu. Nah, ini Semanci SMA Negeri Ciawi 93 masih dulu nih. Semanci ya. Udah gitu gambarnya gambar SD lagi. Oke, Bang Opung sini Bang Opung. Nah, ini juga ada kakak kelas kita nih ya, ada Bang Opung dari angkatan 92 ya. Beliau juga kebetulan alhamdulillah dari tim Semapur. Iya. Beliau juga sebagai sebagai angkatan katak ya. Angkatan darat, angkatan laut ya. Terima kasih Bang Opung sudah hadir. Dan kita bicara langsung saja pokoknya Mas Semapur Aji Bensgai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sip.